Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara Business Excellence Virtual Cafe session ke-7 dengan tema atau topik Sharpening Customer Perspective in the Midst of COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, saya Aditya Dananjaya dari tim Sekretariat Forum Excellence BUMN yang akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara pada pagi hari ini. Baik. Acara pada pagi hari ini akan dibawakan langsung materinya oleh Bapak Dudung Prilaksono. Beliau merupakan salah satu tim Quality Assurance atau tim QA dari Forum Excellence BUMN dan juga beliau merupakan pengurus dari LPAB yang akan membawakan materinya dengan topik Sharpening Customer Perspective in the Midst of COVID-19. Dan juga akan dimoderatori oleh Bapak Firmanto Purdi. Beliau asal perusahaan dari PT BNI Persero Tbk dan beliau juga merupakan salah satu pengurus dari Forum Excellence BUMN yaitu sebagai Sekretaris Umum. Baik, untuk itu acara pada pagi hari ini akan diselenggarakan jam 10 sampai jam 12 siang. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian mohon dapat menyediakan waktunya. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa peraturan pada pagi hari ini terkait dengan tata cara atau tata tertib dari webinar pada pagi hari ini. Untuk nama, mohon dapat menggunakan nama lengkap sebagai data kami dan juga untuk pada peserta mohon dapat mute audionya agar tidak terganggu pada saat jalannya webinar berlangsung. Dan juga untuk link nanti akan kami berikan link evaluasi sebagai link evaluasi narator dan juga link evaluasi bagi kami Forum Excellence BUMN. Untuk materi pembicara nantinya akan dapat di-download di dalam link yang akan kami kirimkan melalui slide selanjutnya atau di dalam kolom chat. Dan juga jika ingin ada yang ditanyakan, mohon dapat menanyakan langsung ke dalam kolom chat. Nantinya akan diseleksi oleh moderator dan pertanyaan-pertanyaan yang relevan akan dikaitkan oleh moderator dan ditanyakan langsung kepada pembicara. Mohon dapat menyertakan nama lengkap dan juga asal perusahaan atau BUMN. Dan untuk kepada peserta, mohon tidak menyebarkan link atau ID Zoom meeting yang sedang berlangsung sebagai keamanan kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang menjalani. Semoga diberikan kelancaran ibadah puasanya dan amal ibadah puasa Bapak Ibu sekalian dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, alangkah baiknya didahului dengan membaca doa terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, mohon dapat berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mohon dapat memberikan jempolnya sebagai untuk memastikan jaringan Bapak Ibu sekalian apakah aman. Oke, baik. Oke, selanjutnya. Sebelum di sini ada beberapa link yang akan saya berikan. Yang pertama ada link materi kepada Bapak Ibu sekalian dapat mendownload link materi pembicara di dalam link tersebut. Dan juga di sini ada beberapa link survei. Yang pertama Business Excellence Expert Mapping Survey. Mohon kesediaan waktunya untuk mengisi link tersebut. Dan juga ada 2 link evaluasi pembicara dan link evaluasi Forum Excellence BUMN. Mohon dapat diisi dan ini sebagai bahan evaluasi kami selanjutnya. Sebelum kita memasuki ke sesi selanjutnya, acara ini akan dibuka terlebih dahulu dan disambut oleh pengurus Forum Excellence BUMN, yaitu kepada Bapak Gaguk Yudiarinto, selaku Wakil Sekretaris Umum. Waktu dan tempat kami persilakan. Host dari webinar kita kali ini, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada hari yang ini hari Sabtu, pada hari Sabtu ya, yang sangat cerah ini, pada bulan puasa, kami melihat Bapak Ibu kita semua tetap mampu menunjukkan semangat untuk tetap bekerja, tetap belajar, dan tetap bersilaturahmi melalui kegiatan webinar yang ke-7 pagi hari ini. Ini merupakan sebuah hal yang patut kita syukuri. Di tengah pandemi corona kita tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi semangat
Bagi teman-teman yang mungkin masih harus bekerja karena mungkin pada bidang manufaktur, tetap kami ucapkan selamat bekerja, tetap hati-hati untuk menjaga kesehatan. Pagi hari ini kita mendengarkan bersama-sama penjelasan topik terkait dengan kategori 3 pelanggan di tengah situasi COVID-19, Coronavirus Disease tahun 2019 pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Dudung Trilaksono. Tidak asing dan tidak mengherankan bahwa beliau sebagai pelaku, sebagai penggerak, sebagai pengurus dari penerapan bisnis excellence di Indonesia, kita akan mendapatkan banyak pelajaran nantinya, sharing pemikiran dari beliau, dan tetap kita harus juga mencermati untuk membangun sebuah pemahaman yang lebih matang kita sebagai pelaku bisnis excellence, terutama juga sebagai asesor, sebagai lead asesor, harapannya ini akan memperdalam, memperluas apa yang akan kita pahami ketika kita menerapkan, menilai kategori 3 tentang customer. Kepada Pak Dudung, kami tentu mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak menyediakan waktu, tenaga pikiran untuk berbagi pada forum pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan webinar yang dilakukan oleh FEB, kita akan tetap bisa ketemu hingga WFA, webinar FEB Asyik yang ke-10 pada minggu depan. Jadi sama minggu depan kita ketemu 2 sesi. Jadi semoga Bapak Ibu tetap stay tune, tetap sehat sehingga WFA 10 series bisa kita ikuti bersama-sama. Kira-kira itu yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Stay home, stay safe, and stay learn from our home. Kira-kira begitu. Selamat mengikuti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Gaguk Yudarinto selaku Wakil Sekretaris Umum atas sambutannya. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari moderator pada pagi hari ini, yaitu Bapak Firmanto Purdi. Beliau salah satu dari pengurus Forum Excellent BUMN sebagai Sekretaris Umum. Dan juga di sini beliau asal dari perusahaan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk sebagai Corporate Secretary pada tahun 1995 sampai saat ini. Dan juga beliau sebagai instruktur KPKU BUMN yaitu pada kelas interpretasi dan asesor sejak tahun 2010 hingga saat ini. Dan juga beliau pernah menjadi Quality Assurance Assessment KPKU BUMN pada tahun 2019 hingga saat ini di BUMN dan juga di PT BNI Persero Tbk. Dan juga beliau memiliki beberapa kompetensi dan pengalaman organisasi, yaitu yang pertama di Strategic and Financial Planning, dan juga Malcolm Baldrige Performance System, dan Corporate Communication, dan juga beliau sebagai dalam pengalaman organisasinya yang tadi saya bilang yaitu sebagai koordinator bidang kelembagaan FEB pada tahun 2015 hingga 2018, dan juga di tahun 2018 hingga 2001 sebagai sekretaris umum. Dan juga beliau merupakan salah satu pembicara pada webinar sebelumnya, dan juga saat ini sebagai moderator. Untuk itu kepada Bapak Firmanto Purdi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Adit. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas semuanya, kita coba tampilkan jempol kita di layar. Baik, Bapak sekalian, perkenalkan saya Firmanto Purdi selaku moderator yang akan memandu acara Business Excellence Virtual Cafe pagi hari ini. Alhamdulillah atas karunia-Nya pada hari ini Sabtu 2 Mei 2020 tepatnya di Hari Pendidikan Nasional. Ini yang sering kita akhirnya terlupakan ya. Ini
dalam kondisi seperti ini sangat tepat sekali. Kita tetap dalam kondisi belajar, kita meningkatkan kemampuan kita. Dan alhamdulillah kita dapat berjumpa secara online untuk mengikuti Business Excellence Virtual Cafe yang ke-7 dengan narasumber Bapak Dudung Praksono, Bapak DPR, lebih dikenalnya ya, yang akan menyajikan topik Sharpening Customer Perspective in Fighting COVID-19. Untuk itu, marilah kita sekali lagi berikan 2 jempol tangan kita sebagai apresiasi kepada Bapak Dudung Praksono. Terima kasih. Sobat Excellent yang saya hormati, BF Business Excellence Virtual Cafe ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh PB. Selain dari beberapa webinar lainnya, dan tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk agar kita sebagai penggerak bisnis excellence ini tetap memiliki semangat dalam meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja kita di tengah penerapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Memang menarik Bapak sekalian, ini sudah mendekati, kalau lihat perkembangannya sudah mendekati penurunan, tapi walaupun demikian kita tetap istilahnya stay at home, ya, social physical distancing tetap kita pertahankan, WFH tentunya, dan from home, dan kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk kontribusi FEB dalam meningkatkan budaya e-learning yang telah menjadi sebuah keniscayaan. Bapak sekalian, melalui Business Excellence Virtual Cafe ini, FEB mengharapkan Sobat Excellent akan memperoleh manfaat dalam meningkatkan pemahaman tentang persoalan kepemimpinan, strategi, pelanggan, knowledge management, workforce, operasional, dalam menghadapi coronavirus pandemik ini. Nah, mengenali kiat dan best practice-nya, tentunya ini adalah kita mengundang istilahnya praktisi ya, serta untuk menambah jejaring pertemanan, tentunya silaturahim, untuk membuka kesempatan sinergi dan kolaborasi dalam kegiatan Business Excellence Indonesia. Sobat Excellent, berikut saya bacakan CV dari Bapak Dudung Praksono. Bapak Dudung Praksono, sarjana ITS Surabaya. Ya. Kemudian tahun 2010 sampai dengan hari ini sebagai examiner Malcolm Bandit for Performance Excellence. Kemudian juga pengurus FEB, sekaligus sebagai sekjen dalam LPABI. Kemudian perusahaan mantan, ini dibilang kurang pas, mantan PT Jasa Marga Persero Terbuka. Kemudian kompetensinya salah satunya adalah Planning, Information and Development, Maintenance Management, Operation Management, Risk Management, Quality Management, Health and Safety Management, banyak sekali. Innovation, Performance Management, dan posisi saat ini, nah ini yang menarik ini, posisi saat ini, jadi tim ahli FEB, salah satu tim ahli FEB, kemudian Quality Assurance, Assessment KPK BUMN, instruktur FEB, dan ini yang mungkin banyak belum tahu, Pak Dudung adalah calon anggota legislatif. Ini ya. Jadi walaupun namanya DPR, tapi ini masih calon untuk di anggota legislatifnya. Nggak apa-apa dong, semangat terus Pak Dudung. Beliau sangat aktif dalam berbagai pemikiran dan pengalamannya. Sobat Excellent yang saya hormati, sebagai informasi, jumlah partisipan yang telah terregistrasi pada Business Excellence Virtual Cafe hari ini sebanyak di catatan kami ada 98 orang ya. Dan besar kemungkinan akan bertambah terus. Dan di sisi lain adalah Pak Dudung adalah sebagai profesional penggiat Business Excellence, dan ini yang kita harapkan istilahnya bisa terjadi sharing komunikasi. Baik, Bapak sekalian, untuk tertibnya acara Business Excellence Virtual Cafe ini, saya mohon Sobat Excellent untuk memute audio dalam presentasi nanti, namun sebaiknya tetap mengaktifkan video agar dapat saling mengenal satu sama lainnya, dan terutama nanti ada pada saat kita foto bareng, kita bisa tampak semuanya. Dan pertanyaan-pertanyaan Sobat Excellent dapat disampaikan melalui kolom chat, ya, kolom chat yang tersedia dengan menyebutkan nama dan asal perusahaan, organisasi atau institusinya. Selanjutnya saya akan meneruskan kepada narasumber. Sesi Q&A tersebut akan saya bagi dalam 2 sesi.
menyesuaikan waktu yang tersedia. Sobat Excellent yang saya hormati, rasanya kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan paparan dari Bapak Dudung Praksono. Untuk itu, saya serahkan kesempatan ini kepada beliau dengan waktu presentasi selama 20 menit kepada Bapak Dudung. Kemudian tanya jawab 20 menit. Saya akan memberikan tanda waktu 3 menit sebelum berakhir. Dan kepada Bapak Dudung, time is yours. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan Ibu mendengar suara saya? Halo? Mendengar dengan jelas. Oke. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya coba ini materi saya, tak ini kan dulu ya. Oke, saya klik. Ya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita masukin puasa yang ke-8 ya, tarawihnya yang ke-9. Insya Allah kita diberi kesehatan sampai dengan akhir puasa Ramadan. Dan pada pagi hari ini juga bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Nah, ini luar biasa. Jadi kita akan sharing terkait dengan bagaimana penanganan pelanggan di era pandemik dan bagaimana nanti setelah pandemik seperti apa. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini tadi sudah dibacakan sama Pak Firman. Jadi ini saya ingin sampaikan bahwa Bapak-bapak dan Ibu sekalian sudah mengenal terkait dengan framework KPKU atau Business Excellence. Framework ini adalah merupakan strategi korporasi yang berkaitan dengan bagaimana arah perusahaan secara menyeluruh, terus kemudian bagaimana pengelolaan portfolio bisnis dan produk. Strategi ini juga merupakan orientasi menyeluruh perusahaan terhadap pertumbuhan dan stabilitas perusahaan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, di dalam framework ini ada kategori 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang ingin kami sampaikan dan kita merefresh bahwa sebenarnya kenapa perusahaan itu ada. Perusahaan kita itu ada kenapa? Karena ada potensi, ada opportunity. Ya, ada potensi. Potensi apa? Opportunity apa? Adalah opportunity bisnis. Ya. Nah, bisnis itu apa? Bisnis itu adalah transaksi. Ya. Kalau transaksi itu adalah transaksi jual beli. Ada yang dijual, ada yang beli. Itu di mana? Maka ini ada di pelanggan. Jadi ada ini adalah pelanggan, jadi memberikan opportunity ya, peluang-peluang bisnis di sini. Kemudian dari peluang ini ada pelanggannya. Kalau kita nggak mengetahui pelanggannya, peluangnya tentu saja juga nggak terjadi bisnis. Kemudian dibuatlah yang namanya perusahaan. Ada pemimpinnya, ada direksinya, ada visinya, dan seterusnya. Tidak cukup hal itu. Maka bagaimana peluang itu direbut oleh perusahaan tadi. Maka dibuatlah yang namanya strategi. Bagaimana berstrategi merebut seluruh potensi yang ada di potensi tadi, di peluang tadi. Kemudian nggak cukup hanya ada peluang, ada penggerak, pemimpin dalam hal ini, ada strategi, nggak kuat, nggak cukup. Maka kita butuh tenaga kerja. Ya. Bagaimana kita mengelola tenaga kerja dengan baik. Kemudian bagaimana kalau tenaga kerja sudah dimiliki, bekerja, bagaimana supaya konsisten? Maka kita lakukan di operasionalnya seperti apa. Nah, kemudian dari frame tadi kita ukur ya kinerjanya seperti apa. Tentunya kita akan melakukan monitoring, pengukuran,
Nah, di sini ada di kategori 4. Itu sepintas untuk mengingatkan kita semua bahwa betapa pentingnya adalah pelanggan. Berikutnya, kalau kita lihat ini adalah strategi pengelolaan customer ya. Di dalam persyaratan KPKU G2020, ini kriterianya adalah bagaimana mendengarkan pelanggan potensial saat ini, ya, mantan pelanggan. Terus kemudian ada bagaimana cara menawarkan produk, bagaimana hubungan kita dengan pelanggan, bagaimana kepuasan dan ketidakpuasan keterikatan pelanggan, bagaimana menggunakan suara pelanggan dan data pasar untuk mengolah yang tadi itu strategi. Kemudian di sini ada arahan dan kebijakan pemerintah, ada 2, Perpu 01 dan arahan Wamen 1. Di sini adalah perpunya adalah bagaimana arahannya adalah di kala WFH ini pelaku bisnis diminta untuk melakukan perdagangan melalui sistem elektronik. Dan kemudian ada di sini adalah pembebasan atau keringanan biaya masuk dalam arti supaya pajak-pajak untuk supaya perusahaan tadi sustain. Kemudian di arahan Wamen 1 ini adalah bagaimana melakukan perolehan kontrak, perubahan perkembangan tren pasar, kesiapan supplier, dan peluang bisnis agar tetap pada core bisnisnya seperti apa. Selanjutnya, bagaimana melakukan pengelolaan? Tentunya Bapak Ibu sekalian, dalam pengelolaan customer ini tidak bisa sendiri, ya. Tentunya perlu lakukan kolaborasi dalam pengelolaan customer, yaitu dengan melalui marketing in crisis. Bagaimana keterkaitannya adalah ini Bapak Ibu sekalian, di sini ada Bapak Ibu sekalian melihat di gambar sebelah kiri adalah business structure. Business structure ujung-ujungnya adalah duit, finansial di sini. Nah, finansial ini akan jadi duit manakala ada customer-nya. Customer-nya kalau puas beli ya jadi duit. Nah, customer itu oleh produk dan proses. Kalau produknya bagus, prosesnya bagus, tentunya layak jual. Dilakukan oleh customer. Nah, terus kemudian diberikan duit. Kemudian produk ini dilakukan oleh siapa? Oleh workforce, gitu ya. Workforce, maka tenaga kerja tadi membuat produk yang bagus, terus kemudian layak jual jadi duit. Nah, ini semua akan dikelola oleh yang namanya para pimpinan di perusahaan. Jadi pimpinan ini adalah bagaimana mengayomi terhadap tenaga kerja, bagaimana mengayomi, bagaimana produk dan proses supaya bagus, bagaimana pengelolaan pelanggannya supaya maksimal, terus jadilah duit. Kira-kira seperti itu. Di sisi kanan adalah apa customer need-nya. Ya. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi adalah berdasarkan survei, maka 51% pelanggan memiliki pengalaman layanan buruk. Artinya gini, kalau tidak ada komunikasi yang baik, maka dia akan pergi. Kira-kira gitu. Jadi pelayanannya kurang maksimal. Ya, itu ada di customer itu. Yang kedua adalah delivery. Jadi bagaimana perusahaan itu mendelivery dengan baik sehingga bisa melegakan para customer. Kemudian yang ketiga adalah daya beli. 60% pelanggan mempertimbangkan harga sebelum hal lain. Jadi mau beli sesuatu ini harganya gimana? Harganya bagus nggak? Gitu ya. Terus kemudian kualitas ini beriringan. Terus kemudian 80% ini mereka suka membandingkan dengan perusahaan lain. Ini dijual di perusahaan lain seperti apa? Yang keempat adalah informasi. Jadi pelanggan
membutuhkan informasi yang tepat terkait dengan produk-produk ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah pelanggan mengendaki kontrol atas produk. Artinya gini, artinya bahwa barang yang dijual itu harus fully control. Jadi berkualitas. Ketika sudah di tangan customer itu mereka percaya bahwa kualitasnya baik. Selanjutnya ini yang saya katakan kolaborasi, ya, kolaborasi dalam kolaborasi dalam pengelolaan customer. Jadi di sini yang hijau ini adalah customer. Ini kolaborasinya seperti apa? Jadi bekerja semua, leadership-nya ngapain, terus kemudian strategic planning-nya, perencanaannya seperti apa, terus kemudian data informasi apa yang dilakukan, terus kemudian tenaga kerjanya ngapain, terus kemudian operation-nya. Nah, semua ini bekerja, maka pelanggannya di depan itu enjoy bagaimana menawarkannya. Maka kalau ini semua bekerja secara maksimal, maka pelanggannya akan puas, terus kemudian engage. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini saya coba untuk mau melakukan mapping ya, dukungan pengelolaan customer. Saya mappingkan kriteria business excellence baik dari leadership, strategic planning sampai operation. Saya metrikan dengan arahan Wamen. Jadi bagaimana respon dan mitigasi kepada seluruh pegawai. Jadi operationnya adalah bagaimana menjalankan bisnis itu dari rumah. Gitu. Nah, kalau menjalankan bisnis dari rumah, maka perlu diatur pola kerja, buat petunjuk teknisnya, terus kemudian tetap produktif dan KPI terjaga. Tenaga kerjanya gimana? Diberikan edukasi, ya, bagaimana memastikan kesehatan keselamatan terjaga. Kemudian data informasi ya menggunakan online meeting untuk komunikasi antar karyawan dan manajemen. Strateginya adalah melakukan restrukturisasi program, menjaga cash flow yang optimal, memprioritaskan pengeluaran dengan khususnya kepada kesehatan dan keselamatan. Terus kemudian apa peran daripada leadership? Perannya adalah bagaimana menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap krisis, tentu melakukan penyelamatan bisnis menghadapi krisis. Nah, bagaimana dengan tren pasar, pro dan kontra? Untuk operationnya adalah melakukan identifikasi permintaan customer. Kita identifikasi apa saja sih selama COVID ini. Gitu. Terus kemudian menyediakan tenaga kerja untuk workforce-nya yang memiliki capability dan capacity. Tentunya kalau ini sembarang kita melakukan pengelolaan pelanggan dalam arti tenaga harus kita siapkan yang memiliki capability, yang aware terhadap kasus atau kondisi. Kemudian sama ya untuk koordinasi antara pimpinan bawahan, terus kemudian menyediakan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan customer ya. Terus kemudian leadership apa kontribusinya? Melakukan inovasi, memberikan inspirasi alternatif solusi dalam melakukan pemasaran dan memberikan motivasi kepada bawahan. Kemudian dari arahan ini bagaimana skenario keuangannya? Skenario keuangannya adalah dari sisi operasi melakukan inovasi perubahan modifikasi sistem kerja. Ya. Terus kemudian workforce-nya membangun komunikasi transparan, jadi dengan bipartit ya, menawarkan program live misalkan jalur kewirausahaan dan dijadikan misalkan dijadikan mitra, distributor dan seterusnya. Jadi harus wise, jangan sampai misalkan katakanlah
pemutusan hubungan kerja, terus kemudian tidak dibayar gajinya. Nah, ini perlu strategi-strategi. Terus kemudian melakukan evaluasi ini untuk data informasinya, melakukan tren hasil-hasil bisnisnya seperti apa. Baik mau masa pemulihan dan membuat alternatif-alternatif solusinya. Kemudian strategic planning melakukan relaksasi pinjaman berupa penundaan pembayaran, memperpanjang periode pinjaman untuk menurunkan bunga di antaranya. Nah, inilah strategic planning inilah yang nanti membantu bagaimana supaya workforce-nya tidak dikeluarkan, jadi dirasakan bersama, kira-kira gitu ya. Terus kemudian kontribusi dari leadership adalah membuat strategi baru, misalkan penundaan pembayaran THR, penundaan, ya, tapi bukan tidak dibayar, gitu loh, penundaan. Jadi penundaan artinya ya sudah, nanti kalau sudah agak surplus nanti dibayar, gitu loh. Kemudian untuk bagaimana supaya strategi supply stabil. Nah, di dalam perusahaan ini memang yang krusial itu adalah supply, ya, supply-nya. Bagaimana peran leadership dalam supply ini? Melakukan inovasi, membuat alternatif agar bisnis stabil, khususnya terkait supply. Ya. Nah, kemudian anggarannya menyediakan anggaran sesuai kebutuhan. Kalau data dan informasi melakukan komunikasi, ya sama. Terus kemudian, nah, yang penting itu di sini. Jadi untuk operasi adalah menjalin hubungan kerjasama dengan supplier yang memiliki track record yang bagus. Ya, tentunya kalau masa pandemik ini mungkin sudah istilahnya terlanjur ya. Kalau udah terseok-seok udah terlanjur. Tetapi bagaimana ke depan? Ini tentunya kita perlu mappingkan supplier-supplier yang kira-kira bisa bekerja, bisa membuat perusahaan ini tidak goyah bila terjadi seperti ini. Ya. Jadi yang kita identifikasi supplier seperti apa? Yang pertama adalah supplier yang siap dalam memberikan solusi, ya, dalam inovasi apa, terus kemudian kolaborasi agar terciptanya saling percaya, gitu ya. Terus kemudian fast respon ini menjadi kriteria-kriteria dalam pemilihan supplier. Kemudian skenario keberlanjutan bisnis, ya, untuk operasional adalah melakukan inovasi, perubahan, modifikasi sistem. Terus kemudian untuk workforce-nya merancang tenaga kerja untuk mendukung sistem kerja baru tadi. Terus kemudian data informasinya melakukan evaluasi terhadap tren-tren, ya. Nah, strategic planning-nya bagaimana terkait dengan keberlanjutan bisnis tadi adalah menurunkan OPEX, beban usaha, mengefisiensikan belanja atau CAPEX. Jadi yang tidak perlu ya ditunda dulu, ya. Jadi adalah di sini adalah menerapkan mana yang urgent dan mana yang important. Kemudian di leadership peran daripada leadership melakukan inovasi, membuat inspirasi alternatif ya untuk stabilisasi bisnis, ya. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana terhadap peluang bisnis tambahan, ya. Tentunya saat ini era COVID ini bukan saja sebagai bisnis yang boleh dikatakan berdampak pada hal yang negatif, tapi di dalam kelemahan itu ada potensi, ya. Maka bagaimana melakukan potensi-potensi di dalam operasi ini, melakukan inovasi, ya, inovasi, terus kemudian menyiapkan tenaga kerja untuk mendukung sistem yang baru atau produk baru, menciptakan produk baru, terus kemudian untuk data informasi melakukan evaluasi terhadap tren bisnis yang tadi, terus kemudian untuk strategic planning-nya
membangun peluang bisnis baru untuk mempertahankan atau meningkatkan pendapatan agar tetap sustain. Nah, di sini tentunya ada perusahaan-perusahaan yang misalkan core bisnisnya ambruk misalkan. Tetapi bagaimana menjadi lebih bagus ya, bisnis tetap stabil dengan memanfaatkan misalkan potensi-potensi yang sudah dimiliki melalui anak perusahaan, mungkin bisa dilakukan seperti itu, dikembangkan. Terus kemudian leadership adalah tentunya BOD harus memiliki komitmen dalam menciptakan lingkungan yang sukses saat ini dan mendatang. Nah, kemudian ini yang dari sekian tadi itu adalah komunikasi adalah penting, yaitu perusahaan harus mendengar suara pelanggan, memberikan solusi yang dibutuhkan pelanggan di tengah pandemi, misalkan dengan program penjualan yang menarik sehingga meningkatkan penjualan walau profitnya tipis-tipis, tapi mengurangi paling enggak mengurangi dari kerugian. Terus delivery ya, tentunya harus dijaga deliverable-nya. Mengingat pelanggan di era pandemi memiliki stres yang tinggi, ya. Misalkan katakanlah apa masker ya, nggak ada masker jadi stres gitu kan. Dan ini bagaimana kita menyediakan barang-barang tersebut? Tentunya kalau di awal kita sudah memiliki jaringan yang sudah terkomunikasikan. Nah, kalau mungkin sekarang agak babak belur, lah inilah di era pembelajar inilah ternyata beberapa produk itu rendah atau turun karena suplainya tadi nggak terjaga. Nah, ke depan setelah era ini diharapkan perusahaan akan lebih bagus, ya, lebih tahan terhadap hal-hal seperti ini dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman yang ada. Terus kemudian daya beli, mendorong meningkatkan daya beli, membantu pelanggan dalam mekanisme pembayaran. Jadi misalkan katakanlah, oke, yuk nggak apa-apa, tak kasih barangnya, tapi nanti pembayarannya nanti bertahap gitu. Sebetulnya pembayaran bertahap itu uang tidak hilang, cuman bergeser aja gitu ya. Hanya tidak tepat waktu. Terus kemudian tetap menjaga harga yang bersaing. Informasi yaitu memberikan informasi tentang adanya pengembangan usaha lain yang dimiliki. Ya, jadi sekaligus memberikan informasi kepada pelanggan bahwa 3 menit lagi Pak Dudung waktunya. Oke, ini loh core business kita lagi terganggu, misalkan gitu ya. Misalkan katakanlah seperti Garuda. Ini Garuda core business-nya terganggu, tapi anak perusahaan ada yang kargo. Ini kita ada kargo, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita mendongkrak kegiatan bisnis yang di luar core. Jadi ini jadi komunikasinya itu secara intent, delivery menjaga delivery tetap waktu, terus kemudian daya beli melakukan kebijakan tentang harga dan terkait kemampuan bayar, memberikan informasi yang akurat terhadap pelanggan, terus kemudian kontrol tetap memberikan kualitas yang terbaik. So, nah ini adalah pasca COVID. Pasca COVID ini tadi saya sampaikan bahwa yang penting bahwa dalam transaksi ini ada yang jual, ada yang beli. Nah, bagaimana mengelola customer? Customer itu tergantung dari beberapa aspek, khususnya supply-nya ya. Maka perusahaan perlu melakukan pengelolaan supply chain yang baik. Nah, kalau misalkan sekarang agak terseok-seok, maka ini jadi pembelajaran, jangan memilih satu supplier misalkan katakanlah. Terus kemudian ada komunitas supplier, ya, saling mengisi, misalkan seperti itu ya. Yang kedua adalah tanggap terhadap perubahan, khususnya lingkungan bisnis. Bisnis itu ada perubahan seperti apa? Ini perubahan yang
dipicu oleh si COVID-19 nih ya. Jadi COVID ini tidak negatif semua, ada positifnya ya. Terus kemudian bagaimana kita menata kembali rantai pasokan, terus kemudian menetapkan tenaga kerja yang mumpuni. Ya, hati-hati nih Bapak Ibu sekalian. Tenaga kerja ini kadang-kadang dia udah bekerja, begitu udah linknya banyak, dia keluar. Ini hati-hati ya. Jadi bagaimana kita membuat second layer. Jadi tidak tergantung pada satu orang ini ya. Terus kemudian yang terakhir adalah perusahaan harus menetapkan KPI untuk mengawal pengelolaan rantai pasokan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak dan Ibu sekalian pada siang hari ini bisa diskusi atas materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Dudung Pelaksono. Kita kasih aplaus dengan angkat 2 jempol kita di layar. Baik, Sobat Excellent yang saya hormati, saya akan membuka sesi tanya jawab dan membacakan pertanyaan dari penanya. Dan ini sangat banyak sekali ya. Ini sampai dengan ini saya sudah mencatat ada 40 pertanyaan. Luar biasa. Ini mana nih? Q&A-nya saya Pak. Namun untuk efektif waktu akan saya rangkum menjadi beberapa pertanyaan yang mungkin supaya sama yang familiar kita akan gabung ya. Pertama, mungkin Pak Dudung bisa menyimak nih Pak, terkait dari pertanyaan dari Pak Toto dulu nih. Jadi disampaikan di sini dalam persaingan bisnis di era COVID-19 dibutuhkan informasi yang serba cepat gitu ya. Nah, sehingga gejala pasar secara sulit teridentifikasi dengan benar. Bagaimana perusahaan tetap agile agar bisnis dapat sustain di era COVID-19 ini, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Agung, bagaimana dapat mengidentifikasi kemungkinan ekspektasi pelanggan setelah pandemi COVID-19 ini berlalu? Dan bagaimana strategi mengantisipasinya? Mungkin 2 dulu, Pak Agung. Silakan. Baik. Agung, silakan. Terima kasih, Pak Toto. Pertanyaannya yang luar biasa. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana persaingan bisnis yang tidak menentu di era COVID ini butuh informasi yang cepat ya. Bagaimana perusahaan tetap agile dan sukses terkait dengan komunikasi. Jadi perusahaan itu harus menjaga komunikasi. Jadi si pelanggan ini istilahnya harus diikat ya. Kita komunikasi yang intens walaupun kita WFH, tapi bagaimana informasi, katakanlah misalkan kesiapan supply-nya, terus kemudian kita harus jujur Bapak Ibu sekalian. Kita harus jujur supply-nya seperti apa, terus kemudian solusinya seperti apa. Kita harus melakukan komunikasi secara intens. Nah, terus kemudian kita mencoba untuk melakukan koordinasi dengan supplier-supplier yang lain ya. Yang ini tentunya perlu dibangun the next atau pasca COVID ini ya. Kalau sekarang sudah mendadak, misalkan katakanlah di RNI misalkan kata ya, tempat Bu Ida, waduh ini kelabakan dengan alat-alat, mungkin the next itu ini apa sih apa saja yang kira-kira yang tadinya mungkin 1, 2, 3 supplier. Nah sekarang dengan kasus ini kita coba membuat suatu sistem manajemen supplier yang menjadi bagus. Saya kira itu. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi kemudian ekspektasi pelanggan setelah nanti pandemi berlalu, bagaimana strategi dalam mengantisipasi. Nah, saya kira di dalam proses komunikasi tadi, tentunya kita
sekaligus menggali ekspektasi pelanggan. Apa saja kira-kira gitu. Jadi 2 poin ini adalah komunikasi, ya apa saja. Jadi jangan sampai terlambat, ya jangan sampai terlambat. Tentunya mulai sekarang ini para perusahaan itu betul-betul simultan, bekerja simultan, tidak hanya cemas dalam menangani COVID saja atau terkungkung dalam satu permasalahan, tapi ini the next itu apa? The next apa? Gitu ya. Jadi sudah disiapkan, mulai sekarang itu sudah disiapkan bagaimana era pasca COVID ini kita sudah punya strategi-strategi baru. Saya kira gitu ya. Saya kira itu Pak Firmanto. Ya. Terima kasih banyak Pak Dudung. Jawabannya sangat praktis ya, artinya dari best practice yang dialami. Ini ada lagi Bapak Dudung, mungkin bisa disimak juga. Pertama dari Bu Endang, bagaimana menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan terkait dampak COVID-19? Ini pertanyaan ini similar ya dengan pertanyaan Ibu Iswahyuni antara, kemudian juga dari Bapak Marlan ya. Ini terkait dengan kondisi COVID ini kan persaingan terus bergerak. Ya, kemudian bagaimana kita bisa menangkap situasi ini khususnya kepada market baru gitu. Itu yang pertama ya Pak. Kemudian yang kedua dari Bapak Suyanto, dalam kondisi saat ini komunikasi B2B, business to business, memang kita masih bisa lakukan dengan baik. Gitu. Nah, yang menarik adalah dengan kondisi COVID-19 ini, bagaimana komunikasi dengan pelanggan retail dengan lokasi yang menyebar. Dua dulu Pak Dudung, silakan Pak Dudung. Oke, Pak Suyanto ini mana nggak kelihatan ya. Oke, yang Pak Suyanto belum tertangkap ininya ya. Oke, jadi gini, terkait Bu Endang ya, bagaimana menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan terkait adalah perubahan harga ya. Gini Bapak Ibu, untuk supaya pelanggan tetap puas ya, terus kemudian tentunya kita idealnya kita ini tidak menaikkan harga ya, tapi kita menstabilkan harga. Karena apa? Karena di sini sudah dipayungi oleh ada payung hukum bagaimana perusahaan itu bekerja sama melakukan relaksasi pendanaan kepada beberapa lembaga keuangan atau pajak atau jadi katakanlah pembayarannya misalkan harganya kita stabil, tapi di satu sisi suppliernya meningkat gitu ya. Ya, agak bijak kita karena dipayungi oleh aturan dari pemerintah tadi, ya sudah kita minta misalkan katakanlah bunganya jangan tinggi-tinggi misalkan gitu ya. Bunganya terkait dengan bunga, terus terkait dengan pembayaran dan seterusnya. Sehingga ini akan mampu menstabilkan harga ya. Saya kira itu ya penjelasannya. Pak Suyanto ini Pak Suyanto ya menjaga suplai ya. Yang ini menjaga suplai ya. Ya. Bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan retail dan lokasi yang menyebar, Pak? Oke. Jadi untuk pelanggan yang retail yang nyebar, tentunya sebelum ada COVID ini ada yang namanya agen ya. Ya, tentunya ada agen. Kayak misalkan telekomunikasi itu kan nyebar juga itu. Jadi tetap agen ini berperan untuk melakukan komunikasi di areanya. Jadi area
Istilahnya ada area manajernya lah gitu loh. Kita melakukan komunikasi seperti itu. Jadi jangan sampai gara-gara COVID semua instrumen atau infrastruktur yang ada itu berhenti, tapi dimaksimalkan dengan misalnya tadi ada manajer area bagaimana kita tangkap semua masukannya kemudian diolah di korporat ya sehingga semua itu terlayani dengan baik. Saya kira itu Pak. Baik, Pak Dudung, terima kasih banyak. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi. Ini juga pertama dari Bapak Abdul Halim. Ini bagus Pak pertanyaannya. Bagaimana proses yang efektif dalam menentukan segmen pelanggan dan pasar di tengah situasi COVID, terutama new market? Nah, ini yang menarik. Itu dari Pak Abdul Halim. Kemudian ini kembarannya nih, Pak Abdul Hadi Muslim. Sama-sama KS ya. Bagaimana menjaga demand pelanggan? Tadi yang Bapak Dudung singgung ya. Bagaimana menjaga demand pelanggan tetap terkontrol? Ini yang sering menjadi masalah ya. Dan terkelola dengan baik. Silakan Pak Dudung. Dua dulu. Oke. Pak Halim ya. Terkait dengan bagaimana proses efektif menentukan segmen pelanggan dan pasar di tengah. Oke. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, terkait segmen pelanggan terus dan pasar di tengah COVID pada pasar baru ya. Pasar baru ini tentunya kembali lagi saya tadi katakan bahwa kuncinya adalah di komunikasi, Bapak Ibu sekalian. Komunikasi ketika kita ada produk baru ya atau market baru, pasar baru ya kita tentunya perlu komunikasi yang intens atau kita melakukan mapping ya, mapping dengan area-area mana, segmen mana yang kira-kira nanti produknya itu ngikuti pasar baru tadi, gitu ya. Jadi tetap semua unsur atau elemen yang ada di perusahaan itu bekerja sama untuk mendapatkan informasi, ya ini di dalam kategori 4 ya, mendapatkan informasi, kemudian diolah, dan kemudian ditetapkanlah solusi seperti apa. Saya kira itu. Yang Pak Adi tadi apa Pak Adi? Pak Hadi tadi bagaimana menjaga demand pelanggan tetap terkontrol dan terkelola dengan baik. Oke. Adi ya. Oke, terima kasih Pak Adi dan Pak Adi ya. Ini di Krakatau Steel. Ya, semoga Krakatau Steel berjaya ya, Pak Adi ya. Bagaimana menjaga agar demand pelanggan tetap terkontrol. Nah, ini tentunya gini Pak. Demand pelanggan, ya kebutuhan pelanggan, ini yang pertama adalah kita terkait dengan supply-nya tadi, ya. Supply-nya. Kalau supply-nya terganggu, ya tentunya pelanggannya juga terganggu. Nah, bagaimana melakukan membuat solusi ini yang tentunya tadi yang saya katakan bahwa adanya kolaborasi antara supplier, Pak. Untuk komunitas supplier, nah memang di era COVID ini memang kayaknya kelabakan kan gitu ya, kelabakan. Tapi the next perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan supplier
gitu. Ya, kembali lagi pada pertanyaan ini, yaitu adalah kuncinya ada di supplier. Kita membangun suatu komunitas ya, atau ya menggunakan komunitas tadi untuk supaya tetap terjaga. Saya kira gitu, Pak. Ya. Firman. Baik. Terima kasih banyak Pak Dudung. Ini sangat banyak sekali yang ingin mengeksplor sebenarnya dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Salah satunya tadi berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Dharma, TPN 3, ini hampir sama dengan Bu Ida Inawati dari RNI ya. Jadi bagaimana menekan biaya operasional, Pak, tanpa mengurangi hak karyawan. Terus istilahnya juga bagaimana kita selektif dalam pembayaran kepada supplier. Ini supaya tetap engagement ini tetap terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua dari Pak Darlim, ini menarik juga. Pada masa pandemi COVID-19 ini akan muncul bisnis baru di mana akan ada perusahaan yang fall, survive, dan rise. Ya. Nah, yang menarik adalah ini semua dipicu oleh pelanggan atau market driven. Jadi bukan product driven, tapi ini market driven. Nah, bagaimana pendapat Pak Dudung terhadap konstelasi yang akan membuat ekosistem baru? Ini muncul ekosistem baru dalam bisnis tersebut. Demikian, Pak Dudung. Sebentar, ini saya lagi nyari pertanyaannya Pak. Yang pertama tadi Pak ini ya, kok belum dapat aku. Pak Darlim ya? Bapak, Pak siapa? Saya bacakan aja, Pak. Oke. Ya, Pak Dharma dengan Bu Ida ini hampir mirip ya. Jadi bagaimana menekan biaya operasional tanpa mengurangi hak karyawan. Ya. Kemudian juga terkait dengan masalah cash flow juga yang Bu Ida ini adalah untuk menjaga customer supaya tetap ini selektif ya terhadap pembayaran kepada customer ini supaya mereka tetap engage. Karena memang yang kita alami sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan langsung berhenti ketika saya nggak bisa bayar. Wah ini kalau tidak selektif terhadap customer bahaya juga ini kan, akan berdampak besar ini. Itu dari yang Pak Dharma dan Bu Ida. Ya. Kemudian yang Pak Darlim, pada masa pandemi ini ya kan akan muncul bisnis baru, di mana akan ada perusahaan yang fall, survive, dan rise gitu ya. Yang semuanya dipicu oleh pelanggan atau market driven ya. Bukan lagi product driven tapi market driven. Nah, bagaimana pendapat Pak Dudung terhadap konstelasi yang akan membuat ekosistem baru ini dalam sistem tersebut, dalam bisnis tersebut? Silakan Pak Dudung. Ya. Oke, terkait dengan operasional, cash flow, terus kemudian selektif terhadap pelanggan. Yang pertama, memang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita melakukan satu di strateginya. Yang pertama kita melakukan relaksasi ya terkait keuangan. Misalkan relaksasi pinjaman, penundaan pembayaran, terus memperpanjang periode pinjaman. Ini modal dasar, gitu ya, modal dasarnya. Nah, terus kemudian bagaimana terhadap si customer tadi. Nah, tentunya customer ini perlu kita kalau misalkan kita memang harus selektif ya, selektif. Kita berikan misalkan katakanlah selektif tadi cara pembayarannya itu kita peringan, Pak. Gitu. Jadi pembayarannya kita peringan, oke. Nanti pembayarannya secara bertahap Anda berapa yang bisa dibayar, tapi nanti pembayarannya berikut. Ngikuti apa? Ngikutin tadi itu, ngikuti bagaimana kita ketersediaan dana dalam proses relaksasi tadi, gitu. Terus kemudian yang bisnis
apa? Sorry Pak, ini aku sambil ini. Yang kedua tadi apa Pak? Yang Pak ini sorry. Yang kedua Ya. tadi Pak. Jadi Halo, yang kedua Pak, ini, Pak halo, Firman. ya, yang kedua ini, Halo. halo. Iya Pak. Halo. Halo, Bapak jelas Pak? Halo. 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 Pak Dudung. Putus Pak. Pak Dudung. Yang Clear, kedua Pak? tadi Bapak Firman. Ya. Oke. Halo. Ya, yang Yang kedua kedua. tadi Bapak. Ya. Iya, saya baca yang kedua. Saya baca. Yang kedua ini pada masa pandemi COVID-19 ini akan muncul bisnis baru di mana akan ada perusahaan yang fall, survive, dan rise. Oke. Sekarang gimana pendapat Pak Dudung? Karena kalau kita lihat ini semua itu dipicu oleh produk, bukan oleh produk tapi justru market driven-nya. Marketnya sendiri yang drive seperti itu, bukan produknya. Nah, bagaimana pendapat Dudung terhadap konstelasi yang akan membuat ekosistem baru dalam bisnis tersebut? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Darlim yang bertanya. Pak Darlim ya. Saya biasanya ngambil dari sini langsung bisa tapi oke. Jadi gini, Pak Darlim, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, perusahaan itu tentunya harus agile terhadap kondisi pasar. Tentunya perusahaan Suara putus-putus Pak Dudung, suara putus-putus. Ini ya. Ya, pelan-pelan Pak Dudung. Sudah terdengar? Ya, jelas. Jadi tadi seperti dikatakan bahwa kalau ada peluang yang didorong oleh market baru ya. Yang pertama adalah komitmen seluruh BOD dalam menciptakan atau menjamin adanya suatu sustainability perusahaan ya. Terus kemudian perlu dilakukan suatu penyiapan tenaganya, dan yang penting lagi adalah terkait dengan upaya untuk menurunkan beban usaha, melakukan efisiensi ya. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Nah, intinya bahwa pelanggan itu tetap kita tangani dengan baik, tetapi kalau kita tidak siap di dalam perusahaan itu sendiri secara kolaborasi, mulai dari pimpinan, terus kemudian bagaimana strateginya, terus kemudian bagaimana penyediaan tenaga kerjanya, bagaimana sistem kerjanya, itu akan sulit untuk memberikan satu kepuasan terhadap pelanggan di mana ada katakanlah demand baru. Jadi tetap kata kuncinya adalah kolaborasi di seluruh elemen perusahaan. Saya kira itu. Baik. Halo? Ya, terima kasih Pak Dudung. Mungkin ini terakhir ya, karena ini pertanyaannya banyak sekali Pak Dudung. Ini saya kumpulkan yang semiliar ya. Pertama ini dari Bu Septanti, PN9, Bu Endah, kemudian Pak Sukana ya. Pertanyaannya ini hampir mirip. Pertanyaannya adalah seperti ini Pak Dudung. Bagaimana menarik kembali yang namanya mantan pelanggan? Kemudian mempertahankan pelanggan agar tetap engage. Kemudian bagaimana pelanggan supaya punya loyalitas yang tinggi. Itu pertama dari 3 penanya ya. Septanti, Ibu Endah, dan Pak Sukana. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir adalah dari Pak Bambang Mulyaman. Bagaimana strategi pimpinan
untuk mengintegrasikan semua proses agar bisnis tetap sustain. Demikian Pak Dudung. Silakan Pak Dudung. Oke. Baik. Pertanyaan pertama adalah menarik kembali mantan pelanggan, loyalitas pelanggan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa pertanyaannya. Jadi memang di pandemik kata kuncinya adalah komunikasi. Ya, tadi saya katakan bahwa komunikasi itu poin nomor 1, ya, komunikasi. Nah, kemudian tadi ada mantan pelanggan. Mereka awalnya sudah mungkin tidak ada komunikasi dengan perusahaan kita, tetapi dia mencoba untuk pindah dengan perusahaan lain. Nah, ini kita coba komunikasikan. Kita coba ya, melakukan komunikasi yang intens kepada mereka. Terus kemudian jangan-jangan ya, ketika mereka sudah tidak berkomunikasi dengan kita, tapi kita punya solusi-solusi baru yang memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya pelanggan ini memang tetap di-maintain, ya, tetap di-maintain. Kalau mereka sudah tidak ada komunikasi dengan kita, apa penyebabnya? Kira-kira seperti itu. Jadi coba memberikan solusi, ya. Kata kuncinya setelah kita komunikasi, kita memberikan informasi, ya, informasi. Terus kemudian apa harapannya? Mungkin kita gunakan resource yang ada, ya. Dalam hal ini mungkin katakanlah sudah dimiliki oleh katakanlah anak perusahaan yang non core business, ya. Misalnya tadi saya contohkan Garuda gitu ya, mereka sudah tidak komunikasi sama kita, ya kita coba lakukan ini, kita ada produk-produk baru, ya kira-kira seperti itu. Siapa tahu ternyata yang kemarin dia tidak berkomunikasi sama kita, ternyata sekarang oh iya, ternyata kita perlu dengan perusahaan Anda, kira-kira itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana melakukan integrasi. Nah, ini luar biasa kita berbicara masalah integrasi. Tentunya integrasi itu dimulai dari pelanggan. Ya, mulai dari pelanggan, apa yang diharapkan oleh pelanggan. Terus kemudian dari pelanggan itu kita coba strategi apa yang kita lakukan, terus kemudian bagaimana penyediaan dari sumber daya, baik sumber daya keuangan, sumber daya SDM-nya, terus kemudian sumber daya yang lain kita coba lakukan. Jadi di-trigger dari pelanggan, terus kemudian dari strateginya, terus kemudian penyediaan sumber daya. Nah, tentunya ini akan terintegrasi secara komprehensif. Saya kira itu Pak Firmanto. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini karena mohon maaf nanti kami akan coba jawab dengan berikut ini akan kami jawab secara tertulis. Mungkin tidak semua bisa ketangkep pertanyaannya. Gitu Pak Firman. Baik, terima kasih banyak Pak Dudung. Bapak sekalian, sementara itu dulu yang bisa disampaikan dari uraian penjelasan Pak Dudung yang dalam diskusi tadi yang sangat produktif ya. Dapat saya ambil beberapa poin penting dalam Business Excellence Virtual Cafe ini sebagai keyword-nya. Ya, keyword-nya adalah komunikasi, kolaborasi, dan integrasi serta sinergi. Ini kata kuncinya yang mungkin perlu kita bangun untuk dalam situasi yang baik dari pandemi COVID-19 ini maupun setelahnya. Lihatnya ini menjadi kata kunci yang penting. Bapak sekalian, semoga menjadi anchor dan lesson learn untuk kita gunakan dalam berorganisasi dan berkarya. Mari kita berikan sekali lagi 2 jempol tangan kita kepada
Bapak Dudung sebagai bentuk apresiasi kita kepada beliau. Terima kasih, Sobat Excellent. Mohon jangan lupa untuk mengisi form evaluasi melalui link yang disediakan oleh tim FIB di kotak chat yang tersedia. Atas nama Forum Excellent BUMN, saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Dudung Prasonno sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Dudung atas waktunya dan sharingnya. Ya. Dan pada kesempatan ini, FIB tidak lupa memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Dudung berupa e-sertifikat. Ya, Pak Dudung sebagai pembicara di Sabtu 2 Mei 2020 ini. Terima kasih. Kemudian berikutnya adalah kami juga akan mengirim token dan dalam bentuk cendera mata nanti juga kepada pembicara, dan kami juga sediakan e-sertifikat akan kami kirim melalui email kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara ini. Berikutnya adalah dalam acara Business Excellence ini kami memilih 2 peserta terbaik. Ini yang menjadi pekerjaan yang sangat sulit buat moderator ini, karena semuanya sangat baik dan sangat produktif dalam menyampaikan pertanyaan. Bahkan ada 1 orang bisa menyampaikan 5 pertanyaan, luar biasa. Tapi ini tetap kami harus memilih, dan pada kesempatan kali ini, pada hari pendidikan ini, kami memilih dengan berbagai pertimbangan. 1 jatuh pada Ibu Septanti, KTPN 9. Kemudian yang kedua, Ibu Ida Inawati dari RNI sebagai peserta dari pertanyaan terbaik. Ya. Halo. 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 Ya, halo. Selamat, ya. Selamat kepada Ibu berdua, Ibu Septanti dan Ibu Ida Inawati. Terima kasih Pak Firmanto. Ya. Terima kasih. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan sebagai moderator, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami serahkan kembali kepada Mas Adit. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Firmanto Purdi yang telah memandu acara pada siang hari ini sebagai moderator, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Dudung Prilaksono atas materi yang sudah disampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya di sini saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan peserta. Untuk peserta, selamat kepada Ibu Septanti dan juga Ibu Ida Inawati. Nantinya akan kami kirimkan buku via teori hasil karangan dari Bapak Teddy, Juni Ardi, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian jika ingin memiliki buku tersebut juga dapat menghubungi kami di nomor sekretariat. Selanjutnya di sini juga kami memiliki beberapa informasi untuk e-sertifikat peserta akan kami kirimkan melalui email yang sudah didaftarkan ke dalam link registrasi. Untuk beberapa link di sini, mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi beberapa link. Yang pertama yaitu link Business Excellence Expert Mapping Survey, dan juga link evaluasi pembicara, dan juga link evaluasi Forum Excellent BUMN. Kepada Bapak Ibu sekalian, jika ingin mendownload link materi pembicara dapat di-download di dalam link tersebut. Baik, mungkin dapat difoto, dicatat, diketik, atau di screenshot. Ya, selanjutnya. Di sini kami memiliki beberapa agenda Forum Excellent BUMN dalam waktu dekat, yaitu pada tanggal 5 Mei, hari Selasa besok, itu akan ada acara atau agenda Forum Excellent BUMN yang baru, yaitu Millennial Talk, dengan topik Business Excellence Millennials Insight in the Midst of COVID-19, session ke-1. Pada acara hari itu akan diisi oleh pembicara pertama, yaitu Bapak Respati Irfan, dari PT Jasara Harja, dan juga pembicara 2 yaitu Bapak Prima Bagus Indarjaya, beliau dari PT TWC atau Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Persero. Dan juga akan dimoderatori oleh Mbak Andi Aninda Anwar, beliau dari PT Semen Indonesia Persero Tbk. Jadi untuk kepada Sobat Excellence sekalian, jika ingin bergabung dapat mendaftarkan ke dalam link pendaftaran yang tertera di dalam flyer tersebut, karena acara pada hari itu dan agenda kami juga tidak dipungut biaya sama sekali. Acara tersebut akan berlangsung jam 2 siang sampai jam 3:30 sore waktu Indonesia Barat.
Baik, selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian atau Sobat Excellent, kami memiliki beberapa agenda lagi. Di sini ada agenda kami di minggu besok, yaitu hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020, akan diisi oleh Bapak Arif Budi Kamirin. Beliau merupakan salah satu QA atau Quality Assurance dari Forum Excellent BUMN dan juga pengurus dari LPAB. Ini adalah agenda kami yaitu Business Excellence Virtual Cafe Session ke-9 dengan topik Sharpening Workforce Perspective in the Midst of COVID-19. Acara tersebut juga akan berlangsung pada pagi, yaitu jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat, dan juga akan dimoderatori oleh Ibu Endang Budi Utami dari PJT2. Kepada Bapak Ibu sekalian atau Sobat Excellent dapat mendaftarkan ke dalam link tersebut karena link tersebut masih kami open, belum kami close, sehingga masih dapat mendaftarkan ke dalam link yang tertera di dalam flyer. Selanjutnya di hari yang Sabtu yang sama, tanggal 9 Mei minggu besok, itu akan ada agenda Business Excellence Virtual Cafe yang ke-10, akan diisi langsung oleh Bapak Iman Sudiharto. Beliau merupakan salah satu tim QA juga dari Forum Excellent BUMN dan juga sebagai pengurus dari LPAB. Beliau merupakan pensiunan dari PT Telkom. Akan membawakan materinya terkait dengan sharpening operation perspective in the midst of COVID-19. Itu acaranya akan dilaksanakan pada jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat dan dimoderatori oleh Bapak Joni Munte dari PT Pindad Persero. Beliau merupakan salah satu pengurus bidang asesmen di Forum Excellent BUMN. Kepada Bapak Ibu sekalian atau Sobat Excellent dapat mendaftarkan ke dalam link yang tertera di dalam flyer tersebut juga. Baik, terima kasih kepada Sobat Excellent yang sudah hadir pada acara pagi hari ini. Untuk itu, mohon kepada Sobat Excellent dapat memfollow Instagram atau sosial media kami di Forum Excellent BUMN untuk mendapatkan info-info lebih lanjut dan juga hasil recording pada pagi hari ini akan kami upload atau kami publish ke dalam sosial media kami di dalam YouTube, yaitu Sekretariat FEB. Mohon dapat di-like, subscribe, di-share, dan juga komen. Baik, terima kasih kepada Sobat Excellent yang sudah bergabung. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Excellent. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudung, token dari sponsor mana Pak Dudung? Pak Dudung mantap, terima kasih. Jangan lupa nanti jam 1 jam 3. Makasih Pak. Kopi. Pak Firman, terima kasih. Siap. Sukses semua buat kita semua. Mantap. Ojo lali token nih. Ya, Pak Dudung itu. Pak Firmanto, makasih Pak Dudung. Siap, Wida. Kita lanjutkan obrolan sampai sore.